Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Terbongkar Perselingkuhan. Langsung aja ke ceritanya. Beberapa hari ini aku terkejut bahwa Lita tiba-tiba saja mengajak ke sebuah resto. Namun, apa maksudnya? Kenapa tidak mengajak Boy? Takutnya dia cemburu setelah melihat aku sama kamu. Itu yang aku khawatirkan sama ini. Semoga kamu mengerti maksud aku. Jangan tanya lagi kenapa. Bagaimanapun kamu harus mengerti perasaan pacarnya. Aku gak mau jadi orang perusak hubungan. Lagi ya, sekarang sudah lupakan perasaanku. Masa iya harus tumbuh lagi rasa suka sama kamu? Please ya, hargailah Boy. Sudah setia walaupun belum ketahuan perselingkuhannya. Bukan berarti kamu juga harus selingkuh sama aku. Sedangkan Boy harus dibiarkan begitu saja tanpa ada sedikit pun penyesalan dalam hidupmu. Ayolah Yuta, demi hubunganmu baik-baik saja. Bukan berarti aku tidak mau ikut ke sebuah resto di Jakarta Selatan paling mahal. Cuma kamu harus berpikir deh mengenai hubunganmu sama Boy bagaimana. Setelah kita makan bersama, terus setelah ketahuan Boy datang menghampiri kita, rasanya akan sakit hati. Tambah lagi kamu jarang balas WhatsApp dari dia sampai berbulan-bulan. Jika nanti hubungan percintaan kamu dengan Boy putus gara-gara aku, mungkin aku tidak akan bantu lagi untuk baikan seperti setia kala. Sudah cukup satu kali saja, setelah itu aku gak akan mengulangi lagi. Soalnya tidak enak jadi orang perusak hubungan. Selama kamu masih memiliki sebuah hubungan sama dia, ya harus dijalani terlebih dahulu. Jangan sampai di tengah kamu memutuskan untuk putus dengan Boy. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, jangan mengambil keputusan yang menurutku nggak tepat. Suatu saat kamu bakal menyesal sudah putusin Boy. Aku sudah menganggap kalian berdua seperti saudara walau aku kesal sama Boy tentang perselingkuhan sama perempuan lain. Sampai sekarang pun tidak tahu perempuan itu namanya siapa. Aku sudah mencari tahu keberadaannya, enggak ketemu. Sudah tanya ke mana-mana pun, pasti jawaban dari warga sekitar enggak tahu. Padahal tetangganya masa enggak tahu, kan aneh. Ya sudahlah, palingnya disogok pun tidak diberitahu ke siapapun. Selama kalian berdua menjalin hubungan perselingkuhan, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Entah itu di jalan ataupun lagi makan-makan. Tidak datang saat tiba-tiba, itu kan orang-orang sekitar pasti akan melihat ada keributan. Pastinya mereka akan direkam supaya ada bukti bahwa di sini ada perselingkuhan. Wah, bakal viral tuh di sosial media. Yang aku takutkan bahwa Rita cuma mencari sensasi supaya terkenal. Aku hanya mengingatkan saja sama Rita, jangan berpikir aneh-aneh lagi ya. Sama aku berada di sampingmu bukan berarti suka kepadanya. Perasaanku sudah hilang sejak beberapa bulan yang lalu. Cuma kalau misalkan Rita mengungkapkan perasaan kepadaku, kemungkinan akan menolaknya secara halus supaya kamu tidak sakit hati. Pasangan yang tulus sudah ada di hadapanmu semenjak bertemu kembali dengannya. Ada rasa suka yang tumbuh dalam hatiku. Tapi setelah melihatmu jalan berdua menuju ke kantor, aku sedikit menyesal.
tidak mengungkapkan perasaanku dari dulu. Nah, setelah dipikir-pikir sih cukup lama juga, aku memutuskan untuk melupakan perasaanku dan memilih untuk jadi sahabat saja, malahan sekarang sudah menganggap seperti saudara. Terpaksa deh harus mengikuti keinginan dia untuk makan bersamanya di sebuah resto. Cuma ada yang aneh, kenapa harus berdua? Kenapa tidak bertiga saja supaya Boy nggak cemburu sama kita? Aku sama sekali tidak mau terlibat kesalahan kisah cinta kalian. Sampai detik ini pun masih memikirkan mengenai Rita saat tiba-tiba mengajakku untuk makan bersamanya. Pernah berkira mengenai sikap dia cukup berubah. Ada apa ya? Apa ada masalah sama Boy? Apa saya tahu masalah perselingkuhannya antara Boy sama perempuan lain yang membuat Rita mengalami depresi? Tak ada yang sempurna, milih pasangan harus sesuai keinginan kamu. Seharusnya harus menerima apa adanya, jangan berharap bahwa Boy sesuai dengan kriteria kamu. Aku pun gak akan melihat seorang perempuan dengan fisiknya. Mereka harus tulus mencintai dan juga menerima apa adanya. Kalau misalkan pasangannya masih memiliki kekurangan, ya sebagai kekasihnya pun memahami dan kasih semangat supaya menjalani hidup ini ke arah yang positif. Jangan sampai menjerumuskan dia ke arah yang negatif, bahkan mengakibatkan kekasihnya akan menjauh dari kamu, mementingkan pribadi daripada kekasihnya mengalami kesepian, tak ada yang menemaninya. Orang yang sudah mengalami pasti beranggapan begitu. Kita sebagai temannya pun memberikan arahan ke arah yang positif, termasuk tentang pencintaan seseorang yang lagi dijalaninya. Itulah cerita yang berjudul Pembukanya Perselingkuhan. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.